memberikan kesempatan dan waktu untuk saya membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di Guru Penggerak. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, saya akan berbagi sedikit informasi apa yang sudah saya dapatkan selama lebih kurang 2 bulan dalam mengikuti CGP ataupun calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya garis bawahi dulu Bapak Ibu, saya di sini bukan guru untuk mengajar Bapak Ibu, bukan ya. Tapi ini adalah salah satu tugas saya juga untuk melengkapi LMS yang berkaitan dengan tugas-tugas CGP. Nah, baik Bapak Ibu, pada modul 1 ini kami belajar tentang membangun budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa itu budaya positif? Budaya itu sendiri apa ya? Ada yang tahu? Iya, kebiasaan ya. Kebiasaan yang dilakukan sehingga sudah terbiasa. Maksudnya sudah budaya kita melakukan itu. Nah, kira-kira di sekolah kita ada nggak ya yang sudah kita terapkan budaya positif itu? Ada, bersama ya. Iya, apa sih ya Ibu ya? Maulid, iya bagus. Itu juga budaya positif, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Oke, ada yang lain? Masuk di kelas, mereka memberikan salam dan bersama dengan guru. Iya, itu juga salah satu budaya positif kita ya. Siswa-siswa memberikan salam kepada gurunya di saat guru masuk ke dalam kelas. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah setiap hari Jumat di pagi hari sebelum belajar, siswa-siswi kita udah terbiasa dengan membaca surah Yasin di dalam kelasnya. Mungkin untuk ke depan, mungkin sebulan sekali Bapak ya, kita bisa bersama-sama membaca Yasin di lapangan. Maksudnya kebersamaan sekolah kita juga. Kalau alhamdulillah sekarang kita udah menerapkan membaca Yasin di dalam kelas masing-masing. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Iya, membaca Asmaul Husna. Salat zuhur berjamaah. Nah, itu juga salah satu sudah budaya positif di sekolah kita. Alhamdulillah sudah banyak budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Insya Allah ke depan sama-sama kita ciptakan lagi bagaimana membudayakan budaya positif itu lebih meningkatkan lagi di sekolah kita. Ya Bapak Ibu. Oke, nah ini pengertian dari budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke? Nah, untuk membangun budaya positif itu tentunya harus maksimal dulu lingkungan sekolahnya, ada pendukungnya. Nah, siapa yang memaksimalkan ataupun supaya budaya positif itu bisa berjalan? Iya, semua warga sekolah.
Kalau warga sekolah tidak memulai ataupun menerapkan budaya positif itu, maka mustahil akan bisa kita terapkan di sekolah. Nah, jadi untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke. Nah, pada modul ini refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan itu adalah menuntun. Nah, kita sebagai guru adalah berkewajiban untuk menuntun murid-murid kita. Mungkin Bapak Ibu, kalau ditanya siapa lebih paham ataupun lebih pintar guru dengan Google, mungkin akan dijawab 100% lebih pintar Google, ya kan? Google itu semua yang kita ajukan pertanyaan bisa dijawab dengan 99% benar. Nah, tapi kalau guru ada keterbatasannya Bapak Ibu. Mungkin saya kalau ditanya tentang fisika mungkin kurang paham. Begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Kita semua ada keterbatasannya. Nah, apa juga perbedaan Google dengan kita sebagai guru? Yaitu menuntun siswa, mendidik, mengajar sekalian mendidik siswa. Nah, untuk dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ini guru juga diibaratkan sebagai petani. Nah, petani di sini maksudnya coba Bapak Ibu lihat di sawah, di saat kita menanam padi yang kita tanam bukan padi saja yang tumbuh. Iya kan Bapak Ibu? Ada juga di sampingnya tumbuh ilalang, rumput, dan sebagainya. Walau nggak ada rumput, datang tikus, datang hama. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Kita mendidik, mengajar untuk kebaikan murid kita. Tapi di dalam perjalanannya ada juga peserta didik yang di luar dugaan kita. Nah, tugas guru apa? Istilahnya tugas petani apa untuk menyelamatkan padi tersebut, yaitu memberi pupuk. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan menuntun siswa untuk lebih baik lagi. Nah, begitulah ibaratnya guru diibaratkan sebagai petani. Nah, semua budaya positif itu bisa berjalan dengan disiplin. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, seseorang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal dan timbul dari dalam diri sendiri. Maksudnya tidak ada paksaan dari siapapun. Kita disiplin dalam waktu. Jam 7.30 kita sepakat masuk kelas. Siswa diharapkan 7.30 udah berada di dalam kelas. Tapi tiba-tiba guru sendiri belum masuk ke dalam kelas. Jadi apa kesannya? Guru sendiri belum disiplin. Nah, mari sama-sama, terutama saya sendiri, untuk memperbaiki kedisiplinan yang sudah kita terapkan ataupun yang sudah kita setujui bersama, ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikannya yaitu menurut profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berbineka global, bernalar kritis dan kreatif.
Nah, pada pelajar Pancasila ini diharapkan siswa-siswi kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berakhlak mulia, dan bisa mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang dituntut dalam proses belajar mengajar. Ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Apa yang membuat kedisiplinan kita itu? Mungkin ada motivasi eksternal, ada motivasi dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, tetap dalam motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal, yaitu dari dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya yang tadi, kalau disiplin waktu, kalau misalnya yang pertama itu motivasi dari... Oke, kita lanjut ya. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia ini, yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Dia pada murid kita, peserta didik, kalau misalnya dalam mengerjakan PR. Nah, kalau seandainya dia tidak mengerjakan PR ini, pada poin yang pertama ini, dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, sehingga dia harus mengerjakan PR. Itu maksudnya motivasinya. Oh, nyonya hendak bekerja PR, untuk kena hukuman dari guru dia. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, yang kedua, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, dengan dia mengerjakan PR, motivasinya dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu motivasi dari siswa kita dalam mengerjakan PR, ataupun nanti ada contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang ketiga ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, ini adalah kesadaran dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, kalau misalnya dia belum mengerjakan PR, kayaknya ada yang kurang. Nah, itu emang udah di tahap yang sempurna. Seperti kita sholat, Bapak Ibu, kalau seandainya kita belum sholat Isya, perasaannya nggak enak tidur. Nah, itu emang udah ada dari diri kita sendiri, dari dalam, internal. Apalagi kalau sekarang, alhamdulillah, Bapak Ibu sholat duha, ya kan? Nah, kalau emang itu udah terjadi kebiasaan, kalau Bapak Ibu belum sholat, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, begitu juga kita menerapkan kepada peserta didik. Jangan ada paksaan dari siapapun, tapi harus lahir dari motivasi dirinya sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Ini motivasi yang tadi. Dari ketiga motivasi tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah di tahap mana untuk mendidik peserta didik kita? Apakah masih berkoar-koar memberikan hukuman, ataupun sudah di tahap penilaian, ataupun siswa kita sudah di tahap keinginan sendiri? Nah, jadi coba kita sama-sama introspeksi diri. Saya sudah di tahap mana dalam mengajar, ya Bapak Ibu? Oke, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, kalau di dalam pembelajaran sebaiknya kita menerapkan hukuman untuk siswa apa tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang perlu ya Ibu ya, kadang-kadang perlu kita terapkan hukuman. Ini jawabannya tidak ada yang salah Bapak Ibu.
Dua-dua betul, dua-dua benar. Karena mungkin sebagian kita harus memposisikan. Kalau misalnya tingkah laku siswa seperti ini, berarti kita juga harus memposisikan kita untuk memberi hukuman. Tapi apa perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau yang kedua membuat anak sakit ataupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misal, dia tidak membuat PR. Nah, kalau hukuman, kalau kamu tidak buat PR biasanya ya, kalau kamu tidak buat PR, nggak boleh masuk. Nah, itu hukuman. Berarti terpikir dalam hati ataupun dia rasakan bahwa guru itu jahat, ya kan? Ataupun kita menyakiti, maaf Bapak Ibu, mungkin ada kita sering ya, tapi Tria maksudnya di sini bukan maksudnya bukan membahas tidak bisa, tapi sebaiknya untuk ke depan kita perbaiki lah sedikit-sedikit. Misal anak kita ada yang rambutnya panjang untuk cowok, anak cowok. Nah, itu kan kita beri hukuman dia bahwa kita akan memotong ataupun kita pangkas rambutnya. Nah, kesan dalam hati dia apa? Guru ini jahat, ya kan? Nah, sebaiknya kalau yang kami pelajari di CGP ini Bapak Ibu ya, kita beri konsekuensi untuk dia. Kita beri pemahaman. Nah, di sekolah ini kamu belum bisa untuk panjangin rambut. Nah, di sekolah ada tata tertibnya dan sebagainya. Nah, kalau emang di akhir cerita dia juga tidak mau mendengarkan nasihat dari gurunya, baru nanti kita ambil tindakan, tapi jangan menyakitkan fisik ataupun hati peserta didik. Nah, itu namanya baru guru berpihak kepada murid. Inilah kurikulum merdeka. Dan jangan pernah sekali-sekali kita menasehati di depan kawannya. Sebaiknya panggil secara khusus, tatap mata dia, maksudnya berbicara berdua, empat mata. Walaupun nasihat yang kita sampaikan, tapi waktu didengar oleh kawan yang lain, itu bisa terjadi cemooh untuk temannya. Biarkan itu menjadi rahasia antara kita dan siswa itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita atau membaca atau di Facebook juga ada seorang guru kehilangan jam tangan, terus memeriksa semua siswa yang ada di kelasnya dengan menghadap ke dinding. Tapi di saat jam tangan itu ditemukan di kantong siswa, guru tersebut tidak menunjukkan siapa yang mengambil jam tangannya. Tapi cukup dirinya yang tahu bahwa si Allah yang mengambil jam tangan beliau. Nah, 10 tahun kemudian, apa yang siswa ini rasakan? Maksudnya itu jadi pelajaran terbaik untuk siswa tersebut. Dia tidak mengambil barang orang lain lagi. Nah, kayak itu juga kita Bapak Ibu. Maksudnya jangan menyindir ataupun menasehati, walaupun tujuan kita bagus ya, tapi diusahakan untuk memperbaiki pelan-pelan ke depannya. Terutama saya Bapak Ibu harus memperbaiki juga sikap dan semua tingkah laku di dalam pembelajaran di kelas. Oke, nah kalau siswa itu udah ada bermasalah, nah ini caranya. Caranya bagaimana? Ada restitusi. Apa itu restitusi?
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Misal ada siswa yang tidak mau belajar di kelas. Nah, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan kamu bodoh, kamu gak bisa. Nah, mungkin di pelajaran biologi dia memang gak suka itu pelajaran saya maksudnya. Dia memang gak suka, apalagi fotosintesis. Nah, mungkin dalam bayangan dia itu pembuktian apa? Kan ada. Coba Bapak Ibu lihat bacaan yang tulisannya bahasa Cina, Korea. Bisa nggak Bapak Ibu baca? Kalau saya nggak bisa, terus terang. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita, Bapak Ibu. Kalau dia sudah ada anak yang tidak bisa mengerti dengan angka, ada juga anak yang tidak bisa mengerti dengan ceramah dan sebagainya, ataupun dia tidak menyukai pelajaran tertentu. Kalau misalnya dia lihat angka 2 pangkat 6 diperkan, dibagi, persenkan, itu dalam pikiran dia kayak papan tulis. Kalau dulu papan tulisnya hitam, kayak itulah blank. Tapi kita sebagai guru harus bisa pandai-pandai. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia ini, yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Dia pada murid kita, peserta didik, kalau misalnya dalam mengerjakan PR. Nah, kalau seandainya dia tidak mengerjakan PR ini pada poin yang pertama ini, dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, sehingga dia harus mengerjakan PR. Itu maksudnya motivasinya. Oh, nyonya nalur pakai PR untuk kena hukuman dari guru dia. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, yang kedua, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, dengan dia mengerjakan PR, motivasinya dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu motivasi dari siswa kita dalam mengerjakan PR. Ataupun nanti ada contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang ketiga ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, ini adalah kesadaran dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, kalau misalnya dia belum mengerjakan PR, kayaknya ada yang kurang. Nah, itu emang udah di tahap yang sempurna. Seperti kita sholat, Bapak Ibu, kalau seandainya kita belum sholat Isya, perasaannya nggak enak tidur. Nah, itu emang udah ada dari diri kita sendiri, dari dalam, internal. Apalagi kalau sekarang, alhamdulillah, Bapak Ibu salat duha, ya kan? Nah, kalau emang itu udah terjadi kebiasaan, kalau Bapak Ibu belum salat, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah, begitu juga kita menerapkan kepada peserta didik. Jangan ada paksaan dari siapapun, tapi harus lahir dari motivasi dirinya sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Ini motivasi yang tadi. Dari ketiga motivasi tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah di tahap mana untuk mendidik peserta didik kita? Apakah masih berkoar-koar memberikan hukuman, ataupun sudah di tahap penilaian, ataupun siswa kita sudah di tahap keinginan sendiri? Nah, jadi coba kita sama-sama introspeksi diri. Saya sudah di tahap mana dalam mengajar, ya Bapak Ibu? Oke, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, kalau di dalam pembelajaran sebaiknya kita menerapkan hukuman untuk siswa apa tidak?
Bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang perlu ya Ibu ya, kadang-kadang perlu kita terapkan hukuman. Ini jawabannya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Dua-dua betul, dua-dua benar. Karena mungkin sebagian kita harus memposisikan. Kalau misalnya tingkah laku siswa seperti ini, berarti kita juga harus memposisikan kita untuk memberi hukuman. Tapi apa perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau yang kedua membuat anak sakit ataupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misal, dia tidak membuat PR. Nah, kalau hukuman, kalau kamu tidak buat PR biasanya ya, kalau kamu tidak buat PR, nggak boleh masuk. Nah, itu hukuman. Berarti terpikir dalam hati ataupun dia rasakan bahwa guru itu jahat, ya kan? Ataupun kita menyakiti, maaf Bapak Ibu, mungkin ada kita sering ya, tapi teriak. Maksudnya di sini bukan maksudnya bukan membahas tidak bisa, tapi sebaiknya untuk ke depan kita perbaikilah sedikit-sedikit. Misal anak kita ada yang rambutnya panjang untuk cowok, anak cowok. Nah, itu kan kita beri hukuman dia bahwa kita akan memotong ataupun kita pangkas rambutnya. Nah, kesan dalam hati dia apa? Guru ini jahat, ya kan? Nah, sebaliknya kalau yang kami pelajari di CGP ini Bapak Ibu ya, kita beri konsekuensi untuk dia. Kita beri pemahaman. Nah, di sekolah ini kamu belum bisa untuk panjangin rambut. Nah, di sekolah ada tata tertibnya dan sebagainya. Nah, kalau emang di akhir cerita dia juga tidak mau mendengarkan nasihat dari gurunya, baru nanti kita ambil tindakan, tapi jangan menyakitkan fisik ataupun hati peserta didik. Nah, itu namanya baru guru berpihak kepada murid. Inilah kurikulum merdeka. Dan jangan pernah sekali-sekali kita menasehati di depan kawannya. Sebaiknya panggil secara khusus, tatap mata dia, maksudnya berbicara berdua, empat mata. Walaupun nasihat yang kita sampaikan, tapi waktu didengar oleh kawan yang lain itu bisa terjadi cemooh untuk temannya. Biarkan itu menjadi rahasia antara kita dan siswa itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita atau membaca atau di Facebook juga ada seorang guru kehilangan jam tangan, terus memeriksa semua siswa yang ada di kelasnya dengan menghadap ke dinding. Tapi di saat jam tangan itu ditemukan di kantong siswa, guru tersebut tidak menunjukkan siapa yang mengambil jam tangannya. Tapi cukup dirinya yang tahu bahwa si Allah yang mengambil jam tangan beliau. Nah, 10 tahun kemudian, apa yang siswa ini rasakan? Maksudnya itu jadi pelajaran terbaik untuk siswa tersebut. Dia tidak mengambil barang orang lain lagi. Nah, kayak itu juga kita Bapak Ibu. Maksudnya jangan menyindir ataupun menasehati, walaupun tujuan kita bagus ya, tapi diusahakan untuk memperbaiki pelan-pelan ke depannya. Terutama saya Bapak Ibu harus memperbaiki juga sikap dan semua tingkah laku di dalam pembelajaran di kelas. Oke, nah kalau siswa itu udah
itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Misal ada siswa yang tidak mau belajar di kelas. Nah, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan kamu bodoh, kamu gak bisa. Nah, mungkin di pelajaran biologi dia memang gak suka itu pelajaran saya maksudnya. Dia memang gak suka, apalagi fotosintesis. Nah, mungkin dalam bayangan dia itu pembuktian apa? Kan ada. Coba Bapak Ibu lihat bacaan yang tulisannya bahasa Cina, Korea. Bisa nggak Bapak Ibu baca? Kalau saya nggak bisa, terus terang. Nah, begitu juga dengan peserta didik kita, Bapak Ibu. Kalau dia sudah ada anak yang tidak bisa mengerti dengan angka, ada juga anak yang tidak bisa mengerti dengan ceramah dan sebagainya, ataupun dia tidak menyukai pelajaran tertentu. Kalau misalnya dia lihat angka 2 pangkat 6 diperkan, dibagi, persenkan, itu dalam pikiran dia papan tulis. Kalau dulu papan tulisnya hitam, kayak gitulah blank. Tapi kita sebagai guru harus bisa pandai-pandai. Untuk keyakinan kelas kita ini. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kepercayaan kepercayaan diri di kelas. Kepercayaan diri untuk belajar di kelas. Iya, boleh. Keyakinan kelas. Misalnya kita udah yakin. Nah, ini kan kata-katanya berasal dari yakin. Nah, kita harus buat dulu kesepakatan kelasnya. Misal, kelas kita ini alhamdulillah kemarin udah mendapat juara berapa? Juara 2. Iya, untuk kelas sehat. Berarti kelas kita udah ada keyakinan di dalam ruang kelas harus bersih dan rapi, nyaman. Nah, sekarang Ibu mau kalian masing-masing tulis 3 untuk kenyamanan kelas kalian. Misal, yang kalian impikan itu kelasnya seperti apa? Nah, ya, tulis 3 aja, jangan banyak-banyak. 3 ya. Misal Ibu maunya mengimpikan kelas ini bersih. Yang kedua, rapi. Yang ketiga, saling menyayangi. Nah, ataupun ada yang lain lagi.
Ya, boleh di bawahnya lagi. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Oke. Nah, pelan-pelan dah. Oke. Oke. Balik. Coba, coba. Oh, ini berasa balik. Mulai balik. Oke. Masya Allah. Iya. Nah, udah selesai? Udah kan? Oke. Nah, Masya Allah ya, semua punya impian masing-masing untuk kelas kita, ya. Nah, Ibu bacakan ya satu-satu ya. Nah, ini yang pertama, impian kelasnya rapi. Yang kedua, nyaman, tidak berisik. Yang ketiga, belajar dengan penuh semangat. Yang keempat, saling menyayangi. Yang kelima, bergotong royong sekelas. Yang keenam, saling tolong menolong. Oke, selanjutnya damai, nyaman. Yang kedua, tidak berisik di dalam kelas. Yang ketiga, belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, rapi. Yang kelima, saling menyayangi. Yang keenam, bekerja sama. Oke, good job. Terus selanjutnya, saling menyayangi, saling menghargai. Tidak ada yang pacaran ya. Oke. Kelas bersih. Oke. Selanjutnya, saya memimpikan kelas ini tidak ada yang pacaran. Yang kedua, saling menghargai pendapat yang berbeda. Yang ketiga, kelas ini selalu bersih yang bikin kita semangat, nyaman untuk belajar. Oke, selanjutnya yang saya impikan di kelas ini jangan ada yang berpacaran, berbuat dosa, pokoknya bersih dari perbuatan zina. Yang kedua, yang saya impikan lagi di ruangan kelas ini mempunyai kelas kipas angin dan kaca. Oke. Ada yang nggak ada kaca ya di jendela ini? Ibu lanjut ya. Dan yang saya impikan lagi di ruangan kelas ini mempunyai ini udah kawan-kawan saya terlihat bahagia, sering tertawa. Oke. Terus mempunyai kipas angin. Oke, bersih dan rapi. Bisa diajak kerjasama saat belajar. Oke, kemudian kelas yang selanjutnya, impian ingin kelas rapi dan nyaman, ingin selalu kompak, mempunyai kipas angin, bekerja sama dalam satu kelas. Oke, berarti kelas ini agak panas ya. Oke. Terus selanjutnya, tidak ada yang buncit di kelas. Kelas bersih, kelas sehat. Oke. Terus tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Ini impian nih. Terus rapi dan bersih, saling menghormati satu sama lain. Impian selanjutnya, dapat memahami satu sama lain, nyaman sambil belajar dan tidak mengganggu teman saat belajar. Dapat membuat teman tidak tersisih. Kebersihan tetap dijaga. Selanjutnya, saya mengimpikan kelas kompak jika di luar. Ataupun ruangan praktikum, ya. Menginginkan kipas angin, saling menghormati dan menghargai, terutama guru. Ini impian. Terus
ruang kelas, 10 Mia 1 harus kompak selalu. Itu yang diinginkan ya. Nah, terus apa lagi? Iya, tidak boleh ada yang cheat ya. Oke. Terus apa lagi? Tadi tidak boleh datang terlambat. Ada yang menambahkan lagi? Boleh, Bu. Boleh? Tidak boleh dengki ya. Iya, tadi udah ada harus saling sayang menyayangi. Tadi kan harus saling menghargai pendapat. Kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, ya. Oke, sekarang tulis ya. Berarti yang pertama apa yang tadi? Kebersihan. Iya, kebersihan. Bersih Nyaman. dan nyaman. Yang kedua, oke, ini keinginan. Nah, itu keinginan kita. Ya, nanti akan Ibu sampaikan ke kepala sekolah. Oke? Yang kedua apa? Kompak. Oke. Kompak ataupun kebersamaan ya. Apalagi Nak? Tidak boleh datang terlambat. Iya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus? Saling menghormati, Iya, saling menghormati. terutama guru. Saling menghormati dan menyayangi. Terus apa lagi? Apa lagi yang tadi? Ini belajar penuh semangat, ya. Penuh semangat. Oke. Terus beribadah tepat waktu ya. Ya, Bu. Ya. Beribadah tepat. Nah, jadi waktu kita beribadah di sekolah apa saja? Sembahyang. Sholat zuhur berjamaah. Nah, itu jangan lagi harus dipanggil-panggil dulu baru ke musala, tapi harus ada kesadaran diri. Kalau emang udah waktunya sholat, gurunya udah keluar langsung menuju ke musala. Oke, Nak? Oh, iya. Oke, kalau hari Jumat kita paginya apa? Baca Yasin. Iya, baca Yasin. Jadi kalau pagi hari di hari Jumat jangan lagi ada yang tak mau masuk ke kelas ya.
Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita. Kalau seandainya ini kan udah kita buat kesepakatan, ya kan? Misal bersih dan nyaman, berarti semua warga kelas ini harus menjaga kebersihan. Kalau misalnya ada sampah, nah langsung diambil. Jangan, oh itu bukan sampah saya, oh itu punya dia. Jangan kayak gitu ya. Tapi kita harus saling membantu. Ini kompak dan kebersamaan. Oke? Oke, Bu. Sudah yakin dengan keyakinan kelas kita ini? Insya Allah. Berarti mulai hari ini kita terapkan ya. Insya Allah. Oke? Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian tanda tangan untuk kesepakatan kelas ini. Hah? Boleh sebelah sini. Ibu dulu ya yang tanda tangan ya. Oke. Insya Allah, Bu. Karena kita udah sepakat, berarti harus wajib menjalankan. Oke, mulai dari sebelah sini. Maju Nuk, tanda tangan sebelah sini. Ini hasil kesepakatan kita. Oke. Tanda tangan. Iya, boleh. Wah. Wah, tepuk tangan. Ayo, maju dulu di sampingnya. Cepat-cepat. Ya. Maju terus. Antri. Nah, tanda tangan di sampingnya. Udah Ibu. Ayo, maju terus sayang. Maju Nuk. Tanda tangan terus. Nah, kasih spidolnya. Nah, antri ya. Iya. Oke, coba. Nggak apa-apa nih. Apa? Kalian pernah lihat nggak tanda-tanda profesor? Cuma kayak gini kan boleh sama. Rajin Bisa profesor. Kira-kira aja. Iya. Oke. Silakan duduk. Yang sudah silakan duduk. Oke, terima kasih. Ayo silakan. Tanda tangan kesepakatan kelas kita. Oke. Iya. Nih. Nah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oh, mantap. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Inilah kesepakatan kelas yang kita buat. Berarti mulai hari ini sudah wajib